Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang diberkati Allah melalui Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita telah diberikan satu lagi hari yang baru yang dipenuhi dengan pengharapan baru dan rencana Tuhan yang luar biasa indah bagi kita. Kiranya hari ini kita akan melihat tangan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita dan dikuatkan dengan pernyataan kehadiran Tuhan bagi kita. Sekarang mari kita satukan hati untuk sama-sama berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan tahta kasih karunia-Mu dengan kerendahan hati untuk menerima koreksi dan pengajaran-Mu. Berikanlah kami hikmat, pengertian, dan pengurapan yang baru untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Berkati kami dengan kebenaran-Mu, sebab Engkaulah kebenaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, kita akan mengawali renungan firman Tuhan hari ini dengan membaca kisah saat Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus. Yohanes 18 ayat 33-38. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Sahabat yang terkasih, kita hidup di dunia yang penuh kebohongan. Dunia mengajarkan filsafat yang penuh dengan kebohongan yang dipoles menyerupai kebenaran, padahal itu bukanlah kebenaran. Manusia berbohong satu sama lainnya, bahkan manusia juga membohongi dirinya sendiri. Sebenarnya Allah menyingkapkan kebenaran kepada semua orang di dunia, seperti yang dikatakan dalam Roma 1 ayat 18-20. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Semua orang sebetulnya mengetahui kebenaran di dalam hati mereka, tetapi seperti halnya Pilatus berhadapan muka dengan kebenaran, tetapi menolak untuk mengakui kebenaran itu. Begitu juga orang menolak untuk mengakui kebenaran dan bahkan mengutuki orang-orang yang memegang kebenaran itu. Contoh paling nyata adalah semua orang di dalam hatinya mengetahui bahwa Allah hanya menciptakan dua gender, yaitu pria dan wanita.
Tetapi sebagian orang menolak kebenaran tersebut dan memposisikan diri untuk mempercayai adanya gender ketiga dengan berbagai macam alasan, bahkan mengatakan bahwa Allah yang menciptakan mereka dalam kondisi seperti itu. Contoh lainnya adalah semua orang di dalam hatinya mengetahui bahwa janin di dalam rahim seorang wanita memiliki kehidupan, tetapi sebagian orang mendukung aborsi dengan berbagai macam alasan kesehatan, tindak kejahatan, dan lain sebagainya. Padahal biar bagaimanapun, janin memiliki kehidupan, dan dalam ketidakberdayaannya, orang-orang yang menganggap dirinya memiliki hak untuk menentukan hidup mati sang janin telah memutuskan untuk merenggut kehidupan itu darinya. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, Tuhan Yesus adalah kebenaran, seperti yang dikatakannya sendiri dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Pilatus, semua orang yang berasal dari kebenaran pasti mendengar suara Tuhan Yesus. Orang yang menolak kebenaran, kebanyakan alasannya adalah karena merasa tidak nyaman dengan kebenaran itu. Mereka sudah begitu terbiasa hidup dalam kebohongan, sehingga waktu mereka berhadapan muka dengan kebenaran, mereka menolaknya. Orang yang hidup dalam kebohongan adalah orang yang hidup dalam kegelapan, dan iblis adalah bapa mereka, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 43-45. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Tuhan Yesus adalah kebenaran, dan ia hanya mengatakan kebenaran. Seperti halnya Pilatus, semua orang memiliki pilihan ketika berhadapan muka dengan kebenaran. Apakah akan menerimanya dengan rendah hati, ataukah akan menyangkal kebenaran itu, menolaknya, dan tetap hidup dalam kebohongan? Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, berbahagialah orang-orang bijaksana yang memilih kebenaran, yaitu orang-orang yang mempercayai Kristus, sebab kita akan mendengarkan suara Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Kebenaran Kristus akan memerdekakan kita dari kebohongan-kebohongan dunia. Meskipun orang-orang percaya terjatuh ke dalam dosa, tetapi orang percaya akan segera bertobat, bangkit, dan kembali berjalan di dalam kebenaran Kristus. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh kita. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu di dalam kebenaran Tuhan Yesus yang telah dianugerahkan kepada kami. Ajarilah kami untuk selalu bertobat dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Bentuklah kami untuk menjadi orang yang lemah lembut dan mudah untuk dikoreksi. Berikanlah kami keberanian untuk selalu memilih kebenaran dan meninggalkan kebohongan-kebohongan dunia. Berikanlah kami hikmat untuk membedakan keduanya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.